Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Insinyur Elmezi Arapa MS, salah satu dosen dari Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Selatan, program studi Strata 1 Agribisnis. Perkenankan saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Agroindustri dan Mutu Produk. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu penyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UK TPT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum tentang mata kuliah Manajemen Agroindustri dan Mutu Produk. Mata kuliah Manajemen Agroindustri dan Mutu Produk merupakan mata kuliah wajib semester 7 pada program studi Strata 1 Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Selatan. Mata kuliah Manajemen Agroindustri dan Mutu Produk ini memiliki bobot 2 SKS teori selama 1 semester ke depan. Bahasa pengantar yang digunakan pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah Manajemen Agroindustri dan Mutu Produk ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan mutu bahan agroindustri dan bahan pangan serta standarisasi mutu. Adapun deskripsi mata kuliah Manajemen Agroindustri dan Mutu Produk adalah memberikan penjelasan tentang pengantar kontrak perkuliahan, pengertian manajemen bisnis agroindustri dan mutu produk, faktor-faktor penyebab penurunan mutu produk dan pengawasan mutu produk, dan lembaga pengawasan mutu, teknik dan cara pengendalian mutu produk agroindustri, lembaga standarisasi mutu produk, dan syarat untuk mendapatkan produk terstandar dan bermutu agroindustri, program pengendalian mutu dan keamanan agroindustri, teknik pengendalian mutu dan keamanan pangan, meliputi Good Manufacturing Practices, Hazard Analysis Critical Control Point atau HACCP, sertifikasi mutu, regulasi produk agroindustri dan regulasi produk pangan dan jaminan produk halal, melalui tatap muka dan daring dengan LMS USS Aceh ID. Penilaian dilakukan melalui ujian tertulis, penilaian tugas dan proyek. Adapun capaian pembelajaran CPL mata kuliah ini adalah 1. Mahasiswa memiliki kemampuan karakter yang baik, sopan, jujur, rajin, tanggung jawab, disiplin, berani, dan kasih sayang. Kemampuan konseptual, kemampuan teknikal, kemampuan konstektual, kemampuan komunikasi, kemampuan adaptif, antisipatif, dan kemampuan kerjasama setara dengan S4. Kedua, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, setara S6, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, setara S9, menguasai pengetahuan faktual tentang manajemen agroindustri dan mutu produk untuk pengambilan keputusan strategik dan operasional, serta memformulasikan penyelesaian masalah dalam bidang agroindustri secara berkelanjutan, setara P8, mampu mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan memaparkan data secara sistematis dan objektif dalam bidang agroindustri, setara KU1, dan yang keenam, mampu menganalisis potensi agroindustri dan manajemen mutu produk dengan cepat serta cakap dan terampil dalam mengambil keputusan dalam menjalankan bisnis agroindustri, setara KK1. Sedangkan CPMK mata kuliah ini 1. Mampu menjelaskan mengenai mutu bahan agroindustri, kerusakan dan penurunan mutu, pengawasan mutu serta pengendalian mutu. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan mendiskusikan mengenai standarisasi mutu serta program pengendalian mutu dan keamanan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan mendiskusikan mengenai Good Manufacturing Product atau GMP dan Hazard Analysis Critical Control Point atau HACCP. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai sertifikasi mutu, regulasi produk agroindustri, regulasi pangan, dan jaminan produk halal. Yang terakhir, mahasiswa mampu menyusun satu makalah ilmiah yang berkaitan dengan salah satu tema yang disajikan dalam mata kuliah manajemen mutu, agroindustri, dan mutu produk. Ini merupakan makalah ilmiah atau proyek. Sub CPMK.
Satu, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai mutu bahan agroindustri, kerusakan dan penurunan mutu, pengawasan mutu, serta pengendalian mutu. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan mendiskusikan mengenai standarisasi mutu, serta program pengendalian mutu dan keamanan. Dan ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan mendiskusikan mengenai Good Manufacturing Product atau GMP dan Hazard Analysis Critical Control Point atau HACCP. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai sertifikasi mutu, regulasi produk agroindustri, regulasi pangan dan jaminan produk halal. Dan yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis satu makalah ilmiah yang berkaitan dengan salah satu tema yang disajikan dalam mata kuliah manajemen mutu agroindustri dan mutu produk karya ilmiah atau project. Referensi dari mata kuliah ini dapat daripada e-book, buku, artikel jurnal yang terdapat RPS mata kuliah ini. Demikianlah informasi yang bisa saya berikan mengenai mata kuliah Manajemen Agroindustri dan Mutu Produk untuk mahasiswa program studi agribisnis strata 1 Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Selatan. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus atau tatap muka di ruang kelas, dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, sebelum kita mulai kuliah hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing agar apa yang Ibu sampaikan bisa diterima dengan baik, bisa dicerna dengan baik sehingga bisa menambah pengetahuan adik-adik. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum saya melanjutkan kuliah pertemuan ketiga hari ini, bolehkah saya mereview pelajaran minggu lalu? Minggu lalu kita mempelajari tentang mutu produk. Mutu produk itu dipengaruhi beberapa hal, terutama bagaimana mutu itu bisa dipertahankan, dan kadang-kadang mutu juga mengalami penurunan kualitas. Untuk mutu mengalami penurunan kualitas itu dipengaruhi beberapa faktor. Nah, saya akan mereview apakah adik-adik bisa mengingat atau sudah menyerap pengetahuan minggu lalu. Sekarang coba siapa yang bisa menjawab. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan mutu dari produk agroindustri ini? Ayo, siapa? Boleh saya, Bu? Oh, silakan. Menurut saya ada dua faktor ya. Maaf, siapa namanya, Dek? Saya Muhammad Perdana. Oh ya. Jadi ada dua faktor, itu faktor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya kualitas bahan baku yang buruk, proses produksi yang tidak sesuai standar, dan kesalahan manusia. Untuk faktor eksternal sendiri meliputi lingkungan penyimpanan yang tidak tepat, seperti suhu, kelembapan, dan paparan cahaya, serta faktor biologis seperti pertumbuhan mikroorganisme. Terima kasih Wahyu. Nah, adik-adik, apakah yang lainnya sudah paham? Ya, mudah-mudahan apa yang diingat Wahyu tadi menambah penguatan ingatan adik-adik sehingga nanti di kuliah ke-8 kita akan UTS sudah menambah pengetahuan kita untuk melaksanakan atau menjawab soal UTS nanti. Adik-adik nanti jangan lupa ya tulis absen di SIMAK USS. SIMAK USS. Kita akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang pengawasan mutu produk. Nah, pengawasan mutu produk ini penting sekali untuk suatu produk agroindustri atau produk agribisnis karena setelah produk itu dihasilkan, itu kan akan digunakan oleh konsumen. Nah, sebelum sampai ke tangan konsumen, tentunya ada tuntutan konsumen, yaitu mutu yang baik. Jadi, tugas kita selaku produsen, distributor suatu produk harus menjaga, mengawasi mutu itu harus sama persis pada saat dihasilkan sampai ke tangan konsumen. Ya, jadi peran pengawasan ini sangat penting. Nah, untuk itulah selaku adik-adik ini adalah mahasiswa agribisnis, penting sekali pengetahuan tentang pengawasan mutu produk.
Dan seperti kuliah saya di pertemuan pertama, pengawasan mutu produk itu ada hal kunci untuk menjaga kualitas produk, untuk menjaga loyalitas konsumen membeli produk kita, dan juga untuk keberlangsungan usaha kita. Jadi itu kuncinya. Jadi jangan lupa ini penting. Nah, ini nanti bisa dibaca adalah capaian pembelajaran dari kuliah hari ini. Kemudian mengenai pengawasan mutu produk itu apa definisinya? Definisinya adalah proses sistematis untuk menjamin produk itu memenuhi spesifik teknis atau kualitas yang diharapkan oleh konsumen, kebutuhan konsumen. Misalnya, konsumen ini adalah penghasil dodol durian. Kita berkebun durian. Artinya dodol durian itu memerlukan kualitas yang baik, atau di daerah Sumsel itu lempok durian. Jadi kita jamin bahwa durian yang kita jual ke konsumen, ke produsennya dodol durian harus mutunya sama. Durian yang matang pohon, yang tidak berulat, durian yang tidak busuk, ya begitu. Nah, kalau konsumen kita itu langsung juga kita harus tetap memperhatikan mutunya. Jadi konsumen langsung misalnya dijual di pasar tradisional atau dijual nanti ke secara tidak langsung di kedai-kedai kecil seperti itu, kita harus menjamin bahwa durian itu pun mutunya baik, karena konsumen biasanya kalau mendapatkan produk itu mutunya tidak baik, dia akan kecewa, dia tidak akan membeli lagi produk kita. Itu sebenarnya merugikan kita. Ya kalau kita mungkin bisa saja menjual, oh ini bagus, ini begini, tapi konsumen sampai ke rumah kecewa gitu ya. Jadi memang konsumen itu ada dua, konsumen retail yang langsung atau konsumen industri. Bisa industrinya UMKM, kecil, menengah, bisa industri besar. Itulah yang harus diperhatikan. Nah, tujuannya apa? Kita menjamin konsistensi mutu. Jadi kita seorang pelaku agribisnis tuh harus konsisten. Kalau memang diperlukan kualitas oleh produsen lempok tadi, durian yang masak pohon, kita panen duriannya harus masak di batang pohon. Jangan kita peram, karena akan mempengaruhi kualitas, ya, seperti itu. Kemudian juga melindungi konsumen juga. Konsumen kan akan mengkonsumsinya atau menjadikan dia sebagai bahan baku. Nah, kalau kualitas bahan bakunya sudah jelek, otomatis produksi dia pun akan jelek. Jadi kita tidak mendukung, tidak melindungi konsumen, itu maksudnya. Kemudian meningkatkan efisiensi produksi, jelas. Kalau misalnya mutunya baik, artinya kita membeli sesuatu produk itu dengan harga yang sesuai, yang pantas. Yang kedua, efisiensi itu kalau mutunya baik, misalnya matang pohon. Kalau orang mau ingin konsumsi, dia langsung konsumsi, enak. Tapi kalau diperam, itu berarti mentah. Dia perlu waktu lagi untuk mengkonsumsi, jadi tidak efisien. Seperti juga industri. Nah, jadi ini pentingnya tujuan dari pengawasan mutu. Nah, konsep dasarnya apa? Bahwa kita harus melakukan pengawasan mutu itu sistematis. Jadi mulai dari misalnya tadi saya contohkan durian, kenapa saya pilih Sumatera Selatan ini penghasil durian, dua daerahnya Batu Raja dan Tebing Tinggi Empat Lawang itu penghasil empok durian terkenal di mana-mana. Itu pengawasan itu harus sistematis. Jadi mulai dari durian itu sudah berbuah, kebunnya dirawat, pemupukannya. Kemudian supaya panennya satu pohon durian itu bisa sampai 100 biji. Nah, fungsinya ada lembaga-lembaga tertentu kalau industri itu sudah dalam melaksanakan industri itu harus ada standar mutu. Ya, nah kalau kita ini kan negaranya Indonesia, jadi setiap memproduksi barang untuk dijual ke konsumen harus memenuhi standar industri Indonesia, yaitu standar nasional Indonesia. Jadi udah banyak, ada lempok, ada pempek, ada kerupuk, ada kemplang, ada semua sudah ada. Kemudian adanya juga itu HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point. Ini untuk barang-barang yang mudah tercemar, produk-produk mudah tercemar, biasanya dari produk unggas, produk susu, karena membahayakan kesehatan. Kemudian
Nah, kalau dia ingin dipasarkan secara regional atau diekspor maupun apa kualitasnya naik, maka dia harus mengikuti standar bahan makanan itu adalah ISO 22000 ya. Itu ISO itu adalah International Standard Operational Procedure. Nah, untuk mendapatkan ISO itu atau HACCP itu biasanya harus melewati lolos atau mengikuti standar SOP dan GMP. Jadi bagaimana sanitasi ruangan pekerja, bagaimana GMP itu bagaimana alat-alatnya. Jadi nggak bisa lagi memproduksi sesuatu itu pakai peralatan plastik. Kan coba lihat sekarang bikin roti kan sudah terbuka, bikin pempek, semua kan peralatannya stainless karena tidak mencemari si produk. Seperti itu ya. Nah, ini semua itu memastikan bahwa kita si produsen ini bertanggung jawab melindungi konsumen. Kita tuh harus punya tanggung jawab gitu ya. Kemudian daya saing, jelas aja kan, mungkin adik-adik udah lihat kan kasus di Kalimantan itu perusahaan UMKM tidak mencantumkan kadaluarsa, kan dicopot sampai jatuh perusahaannya karena tadi dia tidak mengikuti standar ini. Nah, untuk mendapatkan SNI, mendapatkan GMP itu harus ikuti standar yang tingkat rumah tangga, namanya PIRT. Saya tidak bahas karena kita manajemen agroindustri. Jadi kalau untuk tingkat rumah tangga yang sangat kecil, UMKM kecil itu harus ada standar PIRT. Jadi sudah standar oleh Dinkes, memang layak untuk dikonsumsi seperti itu. Nah, ini semua harus memenuhi standar nasional internasional gitu ya. Nah, sistem dan metodologi pengawasannya tadi ada sistem mutu. Jadi untuk mutu itu ada namanya ISO 9001, ada HACCP, ada GMP. Jadi sudah menjamin nanti di label kemasan produk itu ada semua sertifikat. Nah, ini sistem pengawasannya ini itu melibatkan proses terkontrol, adanya chat sheet, adanya histogram, ada control chart, ada sensor, ada laboratorium. Ini biasanya industri besar. Nah, di kuliah manajemen mutu kita akan kunjungan ke lapangan, bisa ke wholesale yang besar, bisa supermarket atau apa, kita bisa melihat produk-produk yang sudah memenuhi standar-standar ini. Ya, seperti itu ya. Nah, lembaga yang mengeluarkannya atau lembaga yang mengatur regulasi mutu itu adanya BSN, Badan Standarisasi Nasional. Misalnya kalau saya sebut lembaga, saya salah satunya misalnya Sukovindo seperti itu ya. Kemudian ada Badan POM. Kan semua harus melewati Badan POM. Sekarang itu adanya LPPM MUI untuk halal gitu ya, badan halal. Sekarang udah dirubah kan Badan Halal. Kemudian ada Kementan. Kementan ini untuk produk-produk pupuk. Pupuk itu harus lulus standar dari Kementan karena yang akan menggunakan adalah petani. Seperti itu ya. Jadi ada izin edarnya di industri, mutunya di Kementan seperti itu. Nah, internasional tuh ada kodeks alimentarus, ada ISO, kemudian ada undang-undang pangan. Jadi ini penting. Jadi kalau adik-adik nanti sudah di masyarakat sudah lulus, ini sangat penting mata kuliah ini karena harus tahu menyangkut konsumen, baik pun pangan non pangan harus sesuai standar. Karena menyangkut ada undang-undang konsumen, pelindungan konsumen, kita harus melindungi konsumen tadi, tugas dan fungsinya gitu ya. Nah, inovasi dan tantangan. Kita perlu ada inovasi dan ada juga tantangan karena tidak semua orang mengerti yang saya pernah katakan tadi, di industri kecil di Kalimantan, toko oleh-oleh itu dia memproduksi barang tidak mencantumkan kadaluarsa karena dia tidak mengerti. Nah, itulah pentingnya adik-adik walaupun agribisnis itu belajar ini supaya tahu. Nanti kan apalagi sekarang pemerintah sudah mengadakan koperasi merah putih, kemudian mengadakan BUMDes, memproduksi program pemerintah lagi gizi BMK coba ada makan gizi gratis. Nah, itu kan itu kalau tidak sesuai mutu, barang masuk, barang yang diolah tidak sesuai mutunya, keracunan makanan. Terakhir kan barusan ini keracunan makanan sampai berapa ratus orang yang kena ya. Terakhir itu di kemarin saya lihat di Bedigul Boven daerah Sulawesi, kampanye 400 orang makan makanan itu sakit perut, diare seperti itu. Nah, inilah kurangnya orang yang terlatih SDM untuk mengawasi seperti itu.
Kemudian tidak sesuai standar negara itu kalau ekspor. Kemudian solusinya, nah ini sekarang era digitalisasi, eranya generasi Z, eranya nanti generasi Alpha, semua itu ada semua sudah tools alatnya. Kalau adik-adik semua saya yakin punya gadget, ya itu tinggal ketik aja. Memang ada berbayar, ada tidak. Tools bagaimana menilai ini, sheetnya gimana, ya belajar. Jadi jangan hanya materi yang disampaikan oleh dosen, harus mencari juga menambah pengetahuan sendiri seperti itu ya. Jadi ada pelatihan multimedia berbasis itu penting untuk meningkatkan soft skill dari adik-adik seperti itu. Nah, evaluasi mutunya tadi evaluasi mutu produk itu penting, yaitu kandungan gizi, ya. Karena kalau tidak bergizi orang sama dengan makan sampah. Seperti maaf dulu ayam-ayam cepat saji, lauk-lauk cepat saji itu sangat booming. Ternyata setelah dievaluasi lemak tinggi, kolesterol, karbohidrat tinggi, jadi obesitas, penyakit obesitas jadi diabetes, darah tinggi, masalah negara. Jadi makanya sekarang itu harus ada kandungan gizinya cukup gitu ya, memenuhi. Kemudian cemaran mikrobiologi ini penting tadi yang Ibu katakan. Faktor apa yang bisa menyebabkan penurunan mutu? Cemaran mikrobiologi. Kalau sudah ditumbuhi bakteri Staphylococcus, adanya Escherichia coli, itu pasti diare. Staphylococcus itu adalah cemaran yang dari produk unggas. Ya contoh nyata aja, kalau adik-adik memproduksi makanan menggunakan telur ayam, jangan telur ayam itu yang ada kotoran ayamnya. Kotoran ayam itu artinya si ayam itu diare, karena dia mengeluarkan telur kena kotorannya. Iya di kulit telur itu harus dicuci dulu. Tangan juga harus pakai sarung tangan. Nah, nanti kalau dia tuh biasanya ayamnya diare, dia akan lengket di kulit telur. Kalau kalian tidak cuci telurnya, masuk ke makanan itu bisa menyebabkan salmonella, itu bisa tipes, bisa sakit perut yang hebat gitu ya. Kemudian fisik, warna, tekstur ya, saya bilang seperti itu. Kemudian alat ujinya macam-macam, itu tergantung. Biasanya kita sensoris yang umum. Karena kalau industri kecil nggak ada alat lab yang spektrometer atau kromatografi, itu udah cemaran yang alat uji yang canggih gitu ya. Itu biasanya tadi di Balai POM, di Sukovindo. Sekarang juga ada lab terbaru itu kerjasama dengan BRIN bisa menguji kualitas. Itu ada informasinya kemarin, jadi ada kerjasama bisa menguji kualitas dan alatnya sangat canggih. Nah yang utama itu adalah adik-adik harus mengetahui panel sensoris, yaitu merasakan oh dari bau ini udah asam, oh dari warna ini tadi semestinya merahnya cantik, ini kenapa jadi pucat, ya contohnya ya seperti itu. Atau semestinya buah misalnya, kok ada jamur-jamurnya, ada hijau-hijau atau kacang. Jadi adik-adik sudah harus tahu. Nah itulah yang harus disampaikan. Nah sekarang ini lowongan kerja untuk mutu, untuk gizi gratis, untuk koperasi, untuk apa tuh banyak loh. Ini adik-adik itu beruntung kuliah di agribisnis ini, apalagi pelajarannya ada kuliah tentang mutu agroindustri itu diperlukan sekarang. Jadi cepat-cepatlah tamat, belajarlah dengan baik, sehingga nanti adik-adik banyak bisa lapangan kerja bisa terserap ya seperti itu. Jadi agroindustri, sekolah agribisnis ini sebenarnya lagi ngetop karena akan dipakai di semua lini gitu loh ya. Nah ini kuliah hari ini, sebelum saya pertanyaan, kira-kira ada yang nak bertanya enggak? Ada yang ingin bertanya? Ya, Alfian. Perkenalkan, saya Alfian Akbar. Ini bertanya, apakah fungsi dan tujuan lembaga pengawas mutu? Lembaga pengawas mutu itu di suatu perusahaan, bisa juga milik negara, bisa juga swasta, itu untuk menjamin mutu produk yang akan dikonsumsi oleh konsumen itu sesuai standar. Jadi sesuai standar itu ada standar industri Indonesia, ada standar internasional, ada standar kesehatan umum untuk layak dikonsumsi, misalnya IRT, jadi izin industri rumah tangga. Nah, kalau kita tidak awasin, itu bisa
menyebabkan barang yang kita konsumsi itu tercemar. Baik ada mikrobiologis, tadi yang kata Septi tadi ada fisik, ya ada kimia. Nah, kalau kita konsumsi makanan yang tercemar, itu maka akan menyebabkan lama-lama kita terekspos oleh bahan kimia itu. Kita kalau dia bakteri jumlahnya banyak kan ada syaratnya SN itu jumlah total bakterinya 10 pangkat 6. Kalau lebih dari 10 pangkat 6 pasti diare. Karena terlalu banyak kita konsumsi. Nah, kemudian tugas lembaga itu adalah kalau terjadi keracunan, ya diambil sampelnya, diperiksa apa penyebabnya, sehingga dia mengawasi. Oh ini penyebabnya utamanya ini, kemudian bisa juga sampai dapat hukuman produksinya. Atau Badan POM misalnya mendekati bulan puasa, Lebaran itu ngetes mie, tahu, ya tercemar nggak sama formalin, disengaja nggak supaya awet, makanan-makanan yang lain seperti itu. Nah itu lembaganya itu adalah pengawasnya Badan POM. Nah satu lagi yang tren bulan lalu itu adalah ada makanan yang dikonsumsi orang Muslim ternyata tambahannya ayam goreng widuri ya, ayam goreng widuri itu ya dicampur pakai lemak babi untuk bikin renyahnya si kremesnya ayam goreng di Solo. Ya kalau dulu juga kalau adik-adik tahu bakpia patok itu dulu bikin renyahnya pakai lemak babi, makanya bakpia. Tapi sekarang sudah ada penggantinya namanya korspet. Jadi kalau dulu makanan berlapis renyah itu pasti pakai lemak babi. Makanya namanya bakpia. Bak itu babi, makanya jangan makan bakmi. Bakmi itu babi, bak. Semestinya makanya yami atau miso, bakso, tapi sekarang sudah nggak lagi ada kerenyahan tertentu yang membedakan penggunaan itu. Kalau kita maaf orang Muslim kadang-kadang nggak enak nolak, pasti muntah kalau dia Bismillah bacanya seperti itu ya. Ada lagi yang ingin bertanya sebelum saya kerjakan tugas ya? Saya ingin bertanya Bu, bagaimana cara menangani produk yang tidak memenuhi standar mutu? Nah, kalau produk itu tidak memenuhi standar mutu, biasanya kan di suatu perusahaan itu tadi kan secara sistematis pengawasan itu secara sistematis. Jadi ada bagian pekerjaan namanya tim quality control itu mengambil sampel. Biasanya kalau industri yang besar itu kan produksinya continuous ya. Kalau kita industri rumah tangga kan hari ini produksi siang nggak stop, besok lagi produksi. Nah itu biasanya kita ambil sampel. Sampel kalau memang standar yang mutunya nggak bagus itu kalau sudah industri besar ada catatannya. Nah nanti dilihat di record itu dibuang, nggak boleh dikonsumsi ya. Jadi memang ketat sekali gitu. Ya, itulah kuliah hari ini adik-adik ya. Saya rasa sudah waktunya sudah selesai. Nanti sebelum itu ini ada tugas ya, yaitu ada pertanyaan tolong dijawab. Nanti ada tugas itu individu ya. Ini tolong dibuatlah suatu carilah suatu produk industri, kemudian dicoba dilihat mutunya, dibikin karangan, dibikin narasi ya. Kemudian nanti ada presentasi kelompok. Itu apa itu tentang SNI, HCP dan ISO ini. Nanti ketua kelasnya mohon dibagi kelompoknya. Demikianlah kuliah kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa adik-adik terima dan baik, bisa menambah pengetahuan. Semoga kita sehat semua. Insya Allah minggu depan ketemu lagi di kuliah yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.